Pesan darurat dari langit. Bumi dalam bahaya. Bagian 1. Terjemahan pesan darurat dari realitas ekstraterestrial. Juni tahun 2025. Pada suatu malam yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, 3 penerjemah frekuensi metafisik yang identitasnya sengaja tidak kami ungkapkan, mengadakan perjalanan lintas dimensi kesadaran. Perjalanan ini bukan ditempuh dengan kendaraan, bukan pula melalui alat ciptaan manusia, melainkan melalui izin ilahiyah dan anugerah resonansi jiwa, yang hanya diberikan dan diizinkan oleh Tuhan, kepada jiwa-jiwa terpilih yang bersedia mengemban amanat besar dari langit. Mereka menapaki gelombang frekuensi, sebuah celah halus antara realitas dan keabadian, yang hanya terbuka bagi mereka yang berani menyeberang batas antara logika dan getaran semesta. Mereka bukan penganut ajaran sesat, bukan pula pelarian dari kenyataan, melainkan para pencari yang telah lama menapaki jalan pemurnian, menembus kabut ketidaktahuan, dan membebaskan diri dari lapisan-lapisan palsu dunia modern, serta dogma-dogma usang yang membungkam nurani manusia. Dalam keheningan malam itu, mereka tiba di suatu lokasi. Kali ini berada di salah satu wilayah di negara Indonesia. Tempat itu, menurut pengetahuan metafisik yang mereka warisi dan ikuti sejak lama, adalah salah satu titik kuno di bumi tempat berdirinya portal interdimensional galaksi. Sebuah gerbang yang bukan sekadar penghubung antar dimensi biasa, tetapi jalur lintas antar galaksi dan antar tingkat kesadaran yang berbeda, yang hanya dapat diakses oleh kesadaran yang telah dilatih mendengar bahasa energi semesta. Bukan nama lokasi itu yang penting. Bukan pula peta bumi yang bisa mencatat keberadaannya. Yang benar-benar penting adalah resonansi energi yang terpancar dari setiap titik di sana. Resonansi yang tak bisa diukur oleh alat apapun, namun dapat dirasakan dalam denyut paling halus oleh jiwa yang sensitif dan hati yang jujur. Ketika mereka melangkah lebih jauh, sesuatu yang tak kasat mata mulai memeluk ruang di sekitar mereka. Udara menjadi lebih berat, bukan karena polusi, tetapi karena lapisan dimensi yang mereka sentuh perlahan-lahan terbuka. Di tengah channeling dan keheningan yang mereka bangun bersama, muncullah sosok bercahaya, bersiluet manusia atau humanoid, namun menyampaikan kehadiran yang jauh lebih dalam daripada makhluk manapun yang pernah mereka temui. Sosok itu tidak berbicara melalui kata-kata, melainkan melalui getaran yang langsung menusuk ke dalam hati dan menyampaikan satu kalimat saja, dengan gema yang tak pernah bisa dihapus oleh waktu. Makhluk cahaya itu berkata, "Bumi dalam bahaya." Kalimat itu terlalu singkat untuk dijelaskan, terlalu luas untuk segera dipahami, namun terlalu dalam untuk diabaikan. Saat itu, ketiganya tidak membicarakan lebih lanjut. Mereka menyepakati dalam diam bahwa pesan tersebut harus disimpan. Namun bukan karena mereka menunggu hari yang lebih tepat atau saat ketika mereka siap, melainkan karena mereka sempat ragu. Apakah pesan ini berasal dari iblis? Dari energi kegelapan? Ataukah benar-benar dari entitas cahaya? Untuk menjawabnya, mereka mulai menganalisis pola frekuensi energi dari pesan tersebut. Dan dari pembacaan batin yang dalam, mereka menemukan, itu bukan pesan dari kekuatan gelap. Frekuensinya justru sangat akrab, terasa seperti cahaya, terasa seperti kasih, dan menembus ke lapisan terdalam hati manusia. Getarannya selaras dengan energi bangsa-bangsa interdimensional yang selama ini dikenal oleh mereka sebagai bagian dari federasi antar dimensi, makhluk kesadaran tinggi dari luar sistem duniawi, yang telah lama mengamati umat manusia tanpa campur tangan langsung. Beberapa hari berlalu, masing-masing menjalani kehidupan seperti biasa, menjadi penyembuh, pengamat, penulis kesadaran, atau perenung dalam senyap. Namun kalimat itu tetap tinggal seperti sebuah ukiran halus di sisi terdalam jiwa mereka. Bumi dalam bahaya. Apakah itu ancaman dari luar angkasa? Apakah itu metafora spiritual?
atau isyarat tentang kehancuran yang sedang dibangun perlahan oleh umat manusia sendiri. Beberapa hari selanjutnya, tanpa rencana yang matang, mereka kembali membuka ruang koneksi itu. Bukan karena rasa penasaran, melainkan karena dorongan yang tidak dapat mereka abaikan lagi. Salah satu dari mereka, sang penerima pesan perempuan, merasakan bisikan halus saat dirinya sedang duduk dalam ketenangan. Sebuah dorongan muncul dari dalam dirinya, meminta untuk kembali menyentuh pesan lama itu dan membukanya seperti lembaran kitab yang telah lama ditutup. Sementara itu, penerjemah frekuensi lainnya mengalami serangkaian kejadian aneh. Mimpi tentang bencana, perasaan panas yang tidak wajar dari dalam tanah, dan kedatangan makhluk-makhluk tak dikenal dalam penglihatannya yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ketika mereka kembali berkumpul, seperti sebuah simpul yang tersambung ulang, sinyal itu muncul lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya satu sosok cahaya yang hadir, tetapi sekelompok ratusan makhluk berkesadaran tinggi. Mereka menyebut diri sebagai bagian dari federasi antar dimensi. Namun yang membuat pertemuan ini semakin mengejutkan adalah pengakuan masing-masing makhluk bahwa mereka bukan berasal dari satu bangsa yang sama, melainkan perwakilan dari berbagai ras dan peradaban di seluruh federasi antar galaksi. Masing-masing memancarkan getaran yang berbeda, namun harmonis dalam satu misi yang sama. Mereka tidak datang membawa bendera planet, tidak menyebut secara spesifik nama galaksi atau sistem bintang, tetapi berbicara dalam bahasa universal yang langsung menyentuh hati, bahasa energi dan kehendak baik. Mereka tidak menyampaikan misi penyelamatan besar-besaran, tidak menjanjikan kapal luar angkasa untuk mengangkut manusia ke planet baru, melainkan membawa satu pesan yang lebih tajam daripada seluruh teori konspirasi yang pernah beredar. Mereka menyampaikan bahwa bumi sedang menuju titik yang tidak lagi bisa kembali. Dan jika tidak ada yang berubah, bukan dalam sistem politik, bukan dalam agama, tetapi dalam kesadaran umat manusia, maka akan terjadi fase kejatuhan yang tidak akan bisa ditahan oleh teknologi manapun. Maka dimulailah pencatatan ini, bukan sebagai catatan ilmiah, bukan pula sebagai kitab baru, tetapi sebagai warisan kesadaran dari makhluk luar sistem yang memilih untuk tidak menyelamatkan, melainkan mengingatkan. Karena mereka tahu, manusia tidak akan pernah bisa dibantu dengan alat, tetapi hanya bisa dibangkitkan melalui kesadaran. Dan kesadaran itu, seperti api kecil dalam kegelapan besar, hanya bisa menyala jika manusia sendiri yang meniupnya. Dan pesan itu bukan akhir, melainkan permulaan dari serangkaian wahyu yang akan membuka lapisan-lapisan realitas yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Apa yang disampaikan malam itu hanyalah gerbang pertama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang masa depan bumi dan arah peradaban manusia. Karena yang akan datang bukan sekadar peringatan, tetapi peta kesadaran yang hanya dapat diterima oleh hati yang siap dan diterjemahkan oleh jiwa-jiwa yang telah melepaskan keangkuhan zaman. Maka, narasi ini belum selesai. Perjalanan akan berlanjut ke bagian berikutnya. Bagian 2, krisis tanah dan gelombang energi bumi. Sebuah pesan yang lebih tajam, lebih menyakitkan, namun lebih jujur. Karena kebenaran tidak datang untuk menyenangkan, melainkan untuk membangunkan. Bersambung.